بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa TV1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya para satis, para tamu yang hadir di studio ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari tadi sebelum saya datang, ketika foto saya diposting di media, banyak yang WA ke saya, "Syekh, hati-hati, jangan dipancing, jangan datang ini." Nah, kira-kira kenapa? Kira-kira ada apa ini yang menakutkan di sini, Ustaz? Ustaz Haikal, kira-kira apa di sini? Banyak yang suruh jangan datang ini. Tapi insyaAllah mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingat satu hal kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya beri tugas berkhidmat seorang guru besar datang dari India. Saya membawa beliau dari rumah ke Masjid Nabawi, dari Masjid Nabawi ke rumah. Sedang jalan saya diskusi sama beliau, minta nasihat. Beliau melihat saya walaupun masih muda, umur saya masih 20-an, tetapi pengaruhnya luar biasa. Banyak jamaah yang datang ke rumah saya dari mana-mana, banyak guru yang terkumpul di rumah saya. Saya minta nasihat dari beliau. Dia berkata, Fir'aun telah mati, tetapi sifat Fir'aun masih ada di sebagian hati. Qarun sudah mati, tetapi sifat Qarun masih ada dalam sebagian hati. Namrud, Haman telah mati, tetapi sifat-sifat mereka masih ada dalam sebagian hati. Maksudnya apa? Beliau berkata, jangan sampai tertipu sama dirinya sendiri. Kalau Fir'aun tertipu dengan kekuasaannya, Qarun tertipu dengan kekayaannya, Namrud tertipu dengan ilmunya dan kekuatannya. Beliau menyampaikan nasihat, sebelum melakukan apapun, sebelum mengucapkan apapun, harus memiliki dua dasar yang penting. Cahaya ilmu dan cahaya hidayah. Ini bukan hanya bagi pejabat saja, tapi setiap orang termasuk ustaz atau syekh atau seorang da'i. Sebelum bicara, sebelum melakukan apapun, kalau posisi kita sensitif, pengaruh jamaah, harus kita hati-hati. Mempunyai ilmu dan hidayah. Ilmu yang dimaksud bukan ilmu agama saja. Apa yang kita ucapkan harus kita mempunyai ilmu. Dari mana ini? Asalnya dia dari mana? Bukan cuma dari lidah ke lidah atau dari sosial media, langsung kita berani mengucapkan saran dari kita. Tidak. Harus kita mengetahui ini apa yang saya mau sampaikan. Karena tanggung jawabnya besar. Karena itu jujur saja, saya enggak pernah campur politik. Karena saya enggak tahu. Saya enggak begitu peduli sama media. Pernah ada cerita, tabligh akbar besar, ribuan orang. Ada seorang bertanya tentang hal yang viral di Indonesia 2 tahun yang lalu. 2 atau 3 pertanyaan. Saya menjawab begini. Pertanyaan yang pertama, saya berkata, karena ada profesor yang sebelah kanan saya, dia lebih tahu daripada saya alihkan ke dia. Pertanyaan yang kedua, karena saya enggak tahu apa yang terjadi, belum pernah saya melihat, saya alihkan ke yang kedua. Begitulah, karena saya belum punya ilmu tentang apa yang saya mau sampaikan. Kata seorang salafus salih, qal wallahi ma takallamtu bil kalimati illa a'dadtu laha jawaban baina yaday Allah. Tidak pernah saya mengucapkan satu kalimat kecuali saya mempersiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bebas. Bukan kita mengikuti emosi, apa yang kita mau sampaikan, kita serahkan apa yang mau saya sampaikan. Saya kuat, enggak ada yang bisa panggil saya. Karena kekuasaannya di tangan saya. Tidak, nanti ada panggilan luar biasa di hari kiamat nanti. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan ini sesuai ridha Allah, sesuai syariat Islam, sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ada kepentingan yang lain. Berarti jangan kita ngomong atau bicara apapun kecuali kita mempunyai dasar ilmu.
Bukan artinya kita semuanya tidak peduli atau tidak terlibat dalam politik. Kalau ada seorang yang ahli mempunyai ilmu, boleh silakan. Tapi kalau saya atau seorang yang seperti saya tidak mempunyai dasar ilmu tentang politik, enggak usah dicampur. Jangan ikut. Karena tanggungjawabnya besar. Yang kedua, hidayah. Kalau ilmu enggak cukup. Kalau hidayah agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau ilmu pengetahuan bisa semuanya tahu. Tahu ini benar, ini sah, ini salah. Tetapi karena kurang hidayah, kurang cahaya dalam hatinya, tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Karena itu dua dasar ini saya ingin menyampaikan kepada semuanya. Pejabat, ustaz, guru, bahkan di rumah kita harus kita mempunyai ilmu dan hidayah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita semuanya pindah ke alam akhirat. Satu persatu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertanya apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita ucapkan, apakah itu sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala atau ada kepentingan yang lain. Semoga kita selalu dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan dan ucapkan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jabir sudah mengawali catatan demokrasi malam hari ini. Semua sama di mata hukum, Syekh Muhammad Jabir. Sekali lagi terima kasih Syekh sudah hadir Syekh. Barakallahu fikum. Apa kabar? Babi Haikal Hasan, Bang Haris Azhar, ditunggu dari tadi Bang. Akhirnya datang juga nih Bang Haris. Yang penting datang Bang, itu yang paling penting. Dokter Tirta sehat? Bang Teddy? Bang Ade Irfan Pulungan sehat? Kita semua mematuhi protokol COVID-19 dari sebelum acara ini. Kami pastikan bahwa semua kru kami sudah menjalani tes swab antigen. Selamat malam pemirsa, catatan demokrasi malam hari ini mengangkat tema yang memang menjadi sorotan kita semua. Anda ingat beberapa hari yang lalu terjadi sebuah pesta yang akbar sekali, pesta pernikahan selebriti yang dihadiri oleh pejabat negara. Di sana hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini yang menuai magnet tersendiri, masyarakat ada yang pro dan juga kontra. Mereka kemudian membandingkan dengan acara-acara resepsi pernikahan yang pernah terselenggara di Indonesia. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini terjadi komparasi. Mengapa acara yang dihadiri oleh pejabat negara yang hadir ke sebuah pesta pernikahan selebriti bisa dikatakan semuanya berjalan lancar. Kita nanti akan ulik lebih dalam apakah memang betul catatan-catatan dari para narasumber malam hari ini semuanya sudah sesuai dengan kaidah aturan yang ada di tengah pandemi COVID-19. Jangan hanya justifikasi, jangan hanya melihat kulit luarnya saja. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu aturan yang sesungguhnya. Karena tadi Syekh Muhammad Jabir sudah menegaskan bahwa pegangannya ada, pijakannya harus sesuai dengan hukum. Semua harus sama di mata hukum. Saya mau langsung ke Bang Haris Azhar. Bang Haris Azhar, Anda melihat kemarin ketika Presiden, Menteri Pertahanan, pejabat negara kita hadir ke sebuah pesta pernikahan selebriti. Menurut Anda apakah sudah tepat, sudah mengikuti aturan yang ada mengenai COVID-19 atau bagaimana Bang Haris Azhar? Saya buka masker ya, biar enak. Saya datang telat jadi duluan. Ada beberapa hal ya. Pertama kalau judulnya sih, salahkah pejabat negara hadir ke pernikahan? Enggak salah. Tapi kalau dalam konteks yang diramaikan kemarin, pertama itu soal menggunakan fasilitas negara, website, disiarkan di website Seknek gitu. Boleh nggak? Boleh. Ini tapi bicara keadilan. Bisa nggak hari Sabtu besok ada lagi warga yang nikahan mungkin di Sumba Timur atau di NTT yang sedang kena bencana tapi udah ada jadwal nikahan tapi disiarkan. Nah, jadi Bang Irfan nih, ini Bang Irfan di istana, dulu sama saya ngurusin pasar dulu. Sekarang udah jadi pejabat negara ya kan. Nah pasti dia nanti mau belain Jokowi. Tapi buat saya Belum berstatement Bang, sabar. Iya, sabar. enggak udah tahu saya. Dihabiskan dulu Bang Haris. Bang Haris dihabiskan dulu. Jadi gini, bisa nggak Sabtu besok websitenya Seknek itu juga menyiarkan pernikahan di tengah situasi bencana di NTT? Untuk menggugurkan, nanti kan pasti nih
Babe Hekal ini pasti mengecam kan gitu. Ini kalau saya baca dari polarisasi wacana yang ada. Nah supaya nanti tidak, website Seknek itu kelihatan adil, hari Sabtu besok harus ada pernikahan di NTT yang harus disupport negara supaya tetap jadi orang itu nikah. Di gereja, di masjid atau di mana nggak apa-apa. Dimanapun. Dan Seknek menyiarkan itu. Supaya menggugurkan dalil bahwa website Seknek tidak hanya menyiarkan untuk Atta Halilintar dan siapa tuh anaknya Anang? Aurel ya? Aurel, kalau dia apal, saya kurang apal. Nah, Tapi Anda jadi tidak hadir di sana kan ya? saya nggak diundang. Oh enggak diundang. Kalau diundang hadir? Kalau diundang hadir? Enggak, karena kemarin acara lamaran ponakan saya. Oh, Nah, jadi itu satu. Kalau Sabtu besok tidak ada live pernikahan di orang rakyat jelata, di situ tidak adil. Jadi ada kesempatan untuk mendalilkan ketidakadilan yang banyak digunjingkan oleh masyarakat. Nah, itu satu. Yang kedua, saya bukan ahli agama, tapi saksi sebuah pernikahan itu tanggung jawabnya lumayan lah. Tapi saya nggak mau masuk ke wilayah privat. Tapi karena saya lawyer, kalau kita ngurusin kasus perceraian itu, kadang-kadang kita butuh saksinya. Nah, jadi pasti ada pertimbangan atau keluarganya Atta Halilintar maupun Aurel, kenapa misalnya Prabowo sama Jokowi, Presiden dan Menhan yang super sibuk dijadiin saksi. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada perceraian. Tapi kalau ada sengketa, mudah-mudahan keduanya baru bersedia juga hadir. nikah beberapa hari sudah ngomong perceraian. Nah, makanya Bang saya Haris bilang gimana, Bang? mudah-mudahan. Kita doain yang baik-baik Bang. Loh begini. Kita doakan sakinah mawadah warahmah mereka Bang. Nah, Anda tahu nggak? Anda kapan-kapan undang Mahkamah Agung, tanya kasus apa yang paling tinggi di pengadilan? Kasus yang ada di pengadilan agama. Saya kasih faktanya. Saya nggak mendoakan, saya nggak mau. Saya berharap Atta Halilintar seperti Habibie dengan istrinya. Nah itu tadi kan Anda menuduh saya, tapi saya doain juga seperti itu. Nah jadi, tapi saya cuma mau bilang makna kesaksian itu penting. Oke. Dalam perspektif hukum acara gitu ya. Yang berikutnya lagi, saya mungkin orang banyak membicarakan giliran pernikahannya Atta Halilintar boleh, giliran Pak Rizik Sihab dipidanakan. Saya nggak mau pakai bahan itu. Publik sekarang kalau punya internet di HP-nya ketik di Google, pernikahan dibatalkan. Di scroll 2 menit, habis nggak? Banyak bos. Saya tadi malam screenshot di HP saya itu sampai 11 lembar. Dan itu masih banyak. Di setiap yang video yang pernikahan dibatalkan itu ada ceritanya masing-masing. Mungkin memang prokes tidak ditaati. Tetapi juga di beberapa video itu tidak ditanya prokesnya. Nah saya mau bilang ini bukan urusan hukum, ini urusan keadilan. Rasa keadilan. Nah di mana poinnya? Poinnya begini, apakah Atta Halilintar dan juga Aurel pernikahannya melanggar? Saya meyakini tidak. Tidak dilanggar. Tapi kenapa? Karena mereka mau ngundang presiden. Oke. Yang kedua, pasti AdSense-nya dari YouTube besar. Artinya punya duit besar. Punya kemampuan menoto. Ini harus ditanggapi Bang Adi Irfan Pulungan ini. Enggak. Soal menggunakan akun YouTube channel Setnet ini kan. Iya, nah, Bang Haris Azhar ya. poin saya begini terakhir. Orang miskin kehilangan kesempatan dan kehilangan kemampuan untuk menata pemberlakuan prokes. Oke. Tapi pernikahan itu suratan takdir, hampir ke sana. Jadi nggak bisa dicegah. Yang saya mau katakan begini, nggak semua orang punya kesempatan untuk membuat pernikahan yang baik seperti si Atta maupun si Aurel itu. Yang sampai berkenan presiden dan Menteri Pertahanan hadir. Baik, sampai situ dulu Ini Bang Haris soal poinnya. keadilan. Bang Adi Irfan Nah kalau Pulungan. bisa Soal sedikit lagi. keadilan Bang Adi Irfan Bang Pulungan. Irfan pasti mau dengerin saya, sedikit lagi. Kita kasih kesempatan untuk menjawab dulu Bang. Itu Kalau poin penting si sekali itu Atta Bang. sama Aurel itu bisa kemampuan, boleh nggak negara membantu yang miskin memfasilitasi pernikahan-pernikahan itu supaya tetap terjadi seperti apa? Oke, langsung dijawab Bang Kira-kira Adi Irfan Pulungan. Silakan Bang Adi Irfan. Baik, makasih.
Pertama gini, saya mau katakan kalau perspektif dalam pemikiran kita ya melihat peristiwa pernikahan Atar dengan Aurel ya dari sudut pandang negatif pasti hasilnya juga akan kita nilai negatif. Tapi kalau dari sudut pandang objektif ya melihat juga suasana peristiwa itu secara positif pasti kita akan menghasilkan nilai yang positif. Sekarang tergantung kita mau pilih yang mana, itu saja dulu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah peristiwa atau katakanlah hajatan ya, hajatan apakah itu pernikahan, apakah itu acara-acara tertentu yang mengundang presiden, itu kan pasti ada protapnya, ada SOP-nya. Nah, pernikahan Atar itu dilakukan, mengundang itu secara tertulis disampaikan oleh pengundang kepada presiden. Nah, tentu mekanismenya mengikuti protokol ada SOP-nya. Nah, tidak mungkin setiap acara ya presiden itu hadir kalau tidak diundang. Gitu. Pasti diundang pun belum tentu bisa hadir. Karena akan dilihat ada mekanisme, ada aturan yang itu sudah menjadi ketentuan bersama, apalagi di masa Covid ini. Nah, pernikahan kemarin itu ada pengajuan secara tertulis yang dilakukan oleh pengundang. Pengundang siapa? Ya pasangan calon, orang tua calon, itu dimintakan secara tertulis. Nah, presiden tidak langsung menyetujui, tentu ada mekanisme yang diikuti. Ya, tetap prosedurnya sama, dicek dulu lokasinya di mana, terus acaranya apa. Ya tentu Pas Pampres akan melakukan Tapi koordinasi. posisinya ini mengundang atas nama pribadi karena kan dimasukkan ke setnek, kesannya ini masuk agenda kenegaraan juga Bang Ade Irfan. Nah, inilah susahnya pemikiran kita. Apakah kita bisa memisahkan ya urusan pribadi dalam posisi tertentu orangnya ya memisahkan pribadi dengan jabatan. Bisa enggak misalnya? Mohon maaf ini, Babe Haikal. Profesinya bisa kita katakan sebagai ustadz. Oke. Bisa enggak kita pisahkan dia sebagai posisi pribadi dengan posisi ustadznya? Kan itu pertanyaan lagi. Nah, Presiden Jokowi bisa enggak kita pisahkan posisi dia pribadi dengan posisi sebagai Presiden Kepala Negara? Undangan itu otomatis sebagai posisi pribadi. Tentu hal-hal yang melekat kepada dia, protokoler, ya, pengamanan, itu melekat 24 jam. Itu nggak bisa kita pisahkan dan itu ada regulasinya tertuang gitu. Presiden dan wakil presiden, para menteri juga begitu. Ada protokoler-protokoler yang melekat kepada dia 24 jam. Tidak hanya dia tapi juga keluarga. Nah itulah yang harus kita hormati dan itu kita hargai, regulasi. Itu regulasi. Ya, kita nggak usah lagi berdebat. Kalau kita berdebat bisa berapa 4 SKS atau 8 SKS. Tapi posisinya Bang Ade Irfan, mungkin tidak Presiden memperlakukan sama dengan tadi Bang Haris mempertanyakan rakyat jelata. Atau jangan-jangan ini karena yang mengundang seorang istimewa, seorang selebriti yang sangat terkenal sehingga Presiden datang ke sana. Pertanyaan saya, apakah kita ketahui hanya Presiden hanya hadir di acara-acara pesta yang sifatnya megah? Tentu kan tidak. Ada juga Presiden hadir di acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Supir istana itu pernah dihadirinya, didatanginya. Oke, Gitu. itu contoh satu. Kemudian ada lagi? Ada kalau kita bisa. Tapi kan tidak harus, ini kan karena yang mengundang ini sosoknya juga populisnya luar biasa. Ya, mata media kemarin kalau nggak salah saya itu acara peminangannya itu live di TV, salah satu TV kan. Nah ini memang magnetnya yang mengundang itu acara itu yang memang luar biasa. Tapi yang menjadi sorotan di tengah pandemi COVID-19 Bang Ade Irfan. Nah ini kembali lagi. Tadi Bang Ade Irfan sudah berkali-kali menegaskan sudah sesuai dengan protapnya, aturan semua tes sudah dijalani kan Bang Ade Irfan ya. Ya. Nah apa yang salah melakukan acara pernikahan di masa pandemik hari ini? Dan tentu kan aturannya, regulasinya juga sudah ada ya. Tidak ada pelarangan, tapi ada pembatasan. Pembatasan acara-acara pernikahan ataupun acara-acara yang lainnya yang harus dipatuhi yang melaksanakan atau yang melakukan acara tersebut. Nah itu yang harus dipatuhi. Ya, bukan pelarangan, tapi pembatasan. Pembatasan itu maksudnya apa?
Ya dari segi undangan, kapasitas gedung, ya itu kan dibatasi. Dan Baik. itu dikeluarkan oleh Satgas Covid, 25% dari kapasitas maksimum. Pengunjungnya atau undangan tamu-tamu yang diundang itu tentu harus mematuhi prokes. Prokes itu apa? Memakai masker selalu, ya, mencuci tangan dan jaga jarak. Ya, dan juga ya di swab. Kemarin itu semua yang hadir itu ya sudah di swab. Baik, semua sudah mematuhi prokes. Babe Haikal, kita ingin tanggapannya karena ada juga masyarakat pihak-pihak yang membandingkan Babe antara ketika presiden datang ke sebuah pesta pernikahan dengan aturan yang ada tidak masalah. Tapi Babe juga pernah mengingatkan kita bersama ketika dibandingkan dengan kejadian putri terdakwa HRS. Sesaat lagi Babe Haikal, kita akan berikan kesempatan catatannya seperti apa usai jeda berikut ini hanya di Catatan Demokrasi.